Tes pramusim MotoGP Sepang menghadirkan beberapa momen menarik. Apa aja sih? Yuk kita bahas di Pit Lane Ladies kali ini. Ya, tes MotoGP Sepang kali ini digelar selama 3 hari ya, tanggal 5-7 Februari kemarin. Pembalap Gresini Racing yaitu Alex Marquez menjadi pembalap yang disorot di tes kali ini karena dia menjadi pembalap yang tercepat ya, menggunakan motor Ducati Desmo Sedici GP24 yang tahun lalu mengantarkan Jorge Martin menjadi juara dunia bareng Pramac Racing. Dan tidak hanya mencatatkan waktu tercepat, Alex Marquez ini juga mencatatkan race pace tercepat juga dalam simulasi sprint race yang terdiri dari 10 lap. Dan sayangnya tes pramusim Sepang kali ini diwarnai 3 insiden yang cukup besar ya, yaitu yang pertama dialami oleh juara dunia bertahan Jorge Martin yang sekarang telah membela Aprilia Racing. Jorge Martin ini mengalami 2 kecelakaan yang sama-sama merupakan high side di sesi pagi pada hari pertama. Yang kecelakaan pertama terjadi di tikungan pertama, kemudian kecelakaan kedua terjadi di tikungan kedua. Nah, kecelakaan yang kedua ini cukup parah sampai membuat Jorge Martin mengalami cedera beberapa retak tulang metakarpal di tangan kanan, kemudian juga beberapa retak di tulang metatarsal kaki kiri. Kemudian Jorge Martin sudah dikirim ke Barcelona untuk menjalani operasi, tapi sayangnya harus mundur dari sisa tes pramusim termasuk di Sepang dan Buriram. Namun diharapkan bisa pulih di seri pembuka ya yang juga digelar di Thailand tanggal 28 Februari nanti. Kemudian pembalap kedua yang mengalami cedera adalah Raul Fernandez. Kejadiannya nggak lama setelah Jorge Martin terjatuh ya. Raul Fernandez ini juga pembalap Aprilia, tapi di tim satelitnya yaitu Trackhouse Racing. Raul Fernandez mengalami kecelakaan besar di tikungan 9 yang mengakibatkan cedera tangan dan kaki. Dia juga sudah menjalani operasi di Barcelona, tapi diharapkan bisa kembali di tes pramusim Buriram tanggal 11-12 Februari nanti. Kemudian ada pembalap ketiga yang mengalami cedera yaitu Fabio Di Giannantonio, yaitu pembalap Pertamina Enduro VR46. Dia mengalami kecelakaan di akhir sesi hari pertama tes di Sepang, terjatuh di tikungan 5 karena melakukan wheelie. Kemudian ternyata setelah melakukan pemeriksaan medis, Fabio Di Giannantonio didiagnosa mengalami keretakan tulang bahu kiri ya, dan dia juga sudah kembali ke Italia untuk menjalani operasi, tapi sepertinya akan absen juga di tes pramusim di Buriram. Tes pramusim di Sepang dan Buriram ini bakal krusial ya bagi seluruh pabrikan MotoGP karena kita tahu di tahun 2027 nanti ada perombakan regulasi teknis secara besar-besaran di mana kapasitas mesin MotoGP dikurangi dari 1000 cc menjadi 850 cc saja. Nah, demi penghematan biaya, akhirnya di tahun 2026 nanti akan ada pembekuan regulasi teknis sehingga spek motor yang ditentukan para pembalap dan insinyur di tes Sepang dan Buriram kali ini akan sangat menentukan performa mereka di 2 tahun ke depan ya, karena spek tahun ini juga akan dipakai di tahun 2026. Dalam tes pramusim di Sepang kemarin, kebanyakan pabrikan memang lebih fokus untuk menjajal mesin dan aerodinamika mereka ya, tapi Yamaha menjadi pabrikan yang sangat disorot di tes kali ini karena mereka memang punya rencana untuk memperkenalkan mesin V4 setelah bertahun-tahun memakai mesin inline-4. Mesin V4 ini selama di tes pramusim Sepang dijajal dan diuji coba terus oleh test rider mereka yaitu Andrea Dovizioso, tapi mesin ini sepertinya belum menjadi fokus bagi para pembalap reguler Yamaha seperti Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan Miguel Oliveira yang masih fokus menjajal inline-4. Tapi sepertinya Yamaha juga sudah menemukan pondasi yang baik ya, karena Fabio Quartararo sangat konsisten mencatatkan waktu yang kompetitif dan cepat selama 3 hari tes di pramusim Sepang. Kemudian dari Ducati, mereka juga masih fokus menggodok mesin yang bakal dipakai untuk musim ini dan musim depan. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez juga terlihat sangat akur ya dalam bekerja dengan para insinyur.
Marc Marquez dan Pecco Bagnaia masih bertugas untuk membandingkan mesin GP24 musim lalu dengan mesin yang sekarang. Kemudian Aprilia cukup kesulitan ya di tes pramusim kali ini, karena dari 4 pembalapnya ada 2 yang absen karena kecelakaan. Terutama yang krusial ini adalah kehadiran Raul Fernandez. Sebenarnya karena Raul Fernandez ini merupakan satu-satunya dari 4 pembalap Aprilia yang sudah punya pengalaman mengendarai RSGP. Sementara Jorge Martin juga sebagai juara dunia sudah pasti diharapkan feedbacknya, tapi ternyata mereka berdua justru absen, sehingga dalam tes ini mereka hanya bergantung pada Marco Bezzecchi yang juga merupakan pembalap baru ya, karena dia baru pindah dari Ducati. Kemudian juga Ai Ogura yang masih berstatus rookie dan tentunya belum berpengalaman di kelas tertinggi. Kemudian KTM sepertinya program tesnya juga tidak berpengaruh ya dari segala gosip dan kabar buruk mengenai bangkrutnya perusahaan mereka. Pedro Acosta dan Brad Binder juga masih meneruskan pengembangan motor RC16. Sementara Maverick Viñales dan Enea Bastian ini masih berusaha untuk adaptasi ya dengan motor baru mereka, karena Viñales baru pindah dari Aprilia, sementara Bastian ini baru pindah dari Ducati. Tapi ada feedback yang cukup positif dari Viñales karena dia merasa KTM ini menyediakan performa pengereman yang sangat baik, sementara Enea Bastian ini merasa pengereman KTM ini terlalu kuat sehingga dia masih harus beradaptasi lebih jauh lagi. Sementara itu Honda menurut Joan Mir dan Luca Marini menunjukkan beberapa hal positif ya dari tes kali ini setelah terpuruk selama 2 musim terakhir. Joan Mir dan Luca Marini menganggap bahwa motor RCV yang terbaru ini sangat baik dalam pengereman dan juga performa menikung, tapi mereka masih menuntut tenaga mesin sehingga top speed mereka ini masih dianggap kurang untuk menyaingi pabrikan-pabrikan lainnya. Tapi untuk penggemar Yamaha dan Honda tidak perlu khawatir ya, karena untuk tahun ini Yamaha dan Honda masih mendapatkan hak konsesi sehingga mereka bisa mengembangkan motor mereka sepanjang tahun dan juga bisa melakukan tes di mana saja. Setelah tes pramusim di Sepang selesai, tes pramusim selanjutnya akan digelar di sirkuit Buriram, Thailand tanggal 11-12 Februari tahun 2025 sebelum seri pembuka akan digelar di sirkuit yang sama tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2025. Ya, itu tadi review tes pramusim MotoGP Sepang. Jangan lupa ikuti perkembangan berita MotoGP selanjutnya hanya di Bolanet. Dadah!